Yang harus kita pahami bahwa menjadi pengikut Kristus adalah mengikuti ajaran Yesus Kristus berdasarkan, ya kan, ketetapan-ketetapan dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, ajaran para rasul. Nah, jadi makanya ada kisah para rasul, ada surat Rasul Paulus, ada surat Petrus, ada surat Yakobus, ada surat Yudas, dan sebagainya. Ada kitab Wahyu. Nah, jadi seperti itu dulu lah, Pak. Jadi PR Pak Lingkun ini berat kalau kita mau tafsirkan secara konkret. Butuh 4 semester lah. Belajar dulu Pentateuk, belajar dulu kitab nabi-nabi, belajar dulu nanti surat-surat perjanjian baru. Itu ada ilmunya, Pak. Ya kan, ilmunya itu ada. Tapi kita ingin konklusi bagi kawan-kawan supaya memahami bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia karena Yesus solidar dengan kita. Ya, mungkin itu Pak ya, Pak Lingkun ya. Terima kasih atas tanggapannya, luar biasa. Masih ada yang ingin menanggapi? Masih ada waktu 5 menit. Pak Agus, ini kalau Pak Agus sudah bergerak mic ini, luar biasa. Silakan Pak Agus. Kembali kepada hak asasi manusia, Pak. Baik. Hari ini kan kita belajar, kita pandangannya kan kepada Alkitab Kristen. Ya. Terus hak asasi manusia dijunjung dan diterapkan di seluruh dunia. Terjadilah hak asasi manusia itu melakukan satu pembunuhan. Ya. Tapi ada negara yang memang dia tidak mengadopsi cara hidup kekristenan seperti yang mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Mereka kan tidak berpandangan demikian. Baik. Hak asasi manusia itu bagi mereka itu wajar-wajar saja. Seperti contoh di negara Tiongkok. Tiongkok kalau masalah hak asasi manusia, kalau membunuh orang itu memang kedapatan itu sangat berbahaya, sangat membahayakan negara, terorisme, ataupun kasus seperti narkoba, termasuk pembunuhan massal, narkoba kan dianggap sebagai obat terlarang, ya mereka berani mengeksekusi. Ya. Dan memang tidak ditunda-tunda. Nah itu kan kalau kita pandang di sisi daripada Kristen itu kan sangat bertentangan, karena Alkitab Perjanjian Lama juga mengajarkan kita tidak boleh membunuh. Nah itu saya pertanyaan ke Bapak ya, kan kita pandang dari sisi Kristen bahwa hak asasi manusia itu diterapkan oleh dunia, apalagi kita di negara Indonesia. Jadi bolehkah kalau sisi Alkitab itu melakukan hak asasi manusia itu seperti hukuman mati terus dihukum, dipancung atau digantung, ditembak gitu. Kan berarti tidak memberikan kesempatan lagi kepada manusia itu untuk tobat. Tapi kenyataannya untuk keamanan satu negara, negara tetap menerapkan dan melakukan mengeksekusikan supaya negara itu dalam kondisi aman dan memang negara itu bisa diselamatkan. Nah, kalau tidak melakukan itu, berarti kan negara dalam kondisi kan bahaya. Nah, karena kita menerapkan itu kan juga bertentangan dengan posisinya sebagai orang Kristen. Posisinya sangat bertentangan dengan hukum aman. Tidak boleh membunuh. Kalau kita membunuh, berarti kan kita melanggar. Apalagi hukum dari Matius 22 ayat 37, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengasihi sesama manusia. Ya, saya bertanya kepada Bapak, ya, bagaimana pandangan demikian itu, apakah memang gereja ataupun pandangan kepada orang-orang Kristen mereka hanya diam aja, mereka tidak ada melakukan satu kajian ataupun satu upaya supaya yang dihukuman mati itu bisa nggak kalau itu diubah, yang tidak dihukuman mati. Kalau saya secara pribadi Pak, saya tidak setuju Pak hukuman mati. Kalau saya pribadi Pak ya, Ya. pandangan Bapak, kita nanti coba Bapak jelaskan kepada kami. Ya, makasih Pak. Baik Pak, jadi jelas. Pendapat saya sama seperti Pak Agus ya, bahwa memang gereja berjuang. Maka tadi jelaslah, kita harus memperjuangkan keadilan
bersama-sama dengan orang beragama lain dalam persaudaraan dengan semua orang. Jadi prinsip-prinsip keadilan itu jelas. Nah, minggu depan kita akan jelaskan 10 firman Allah, Pak, atau 10 perintah Allah itu ya. Nanti itu akan lebih berkembang. Jadi pertanyaan Bapak itu jauh ke depan karena materinya memang untuk minggu depan ya. Tetapi tidak masalah, saya jawab. Kalau pandangan gereja jelas, memberikan kesempatan orang hidup itu ya. Kesempatan orang hidup itu adalah sesuatu cinta kasih. Sejahat apapun orang itu, tetaplah dia diberikan kesempatan untuk hidup. Dan tadi kan sudah jelas, hak-hak untuk diadili sesuai dengan hak asasi manusia. Itu kan konsepnya. Nah, mengenai hukuman mati atau misalnya membahayakan keamanan negara, itu kan konteksnya berbeda. Ya kan? Konteks negara ini dia masalah dunia, sedangkan konteks ajaran gereja adalah konteks bagaimana hubungan relasi manusia untuk mampu menobatkan manusia itu supaya tidak menjadi dirham yang hilang, domba yang hilang, atau anak yang hilang. Maka konteks keadilan itu adalah bagaimana melakukan perintah Allah itu untuk tidak membunuh sesama manusia itu, ya kan, lalu memberikan hukuman yang mampu memberikan rahmat pertobatan bagi dia walaupun dia jahat sekali berapapun. Di negara-negara yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya tetap mereka tetap mendapat pengacara, diberikan makanan, ya tidak seperti ya negara-negara yang tidak beradab, kan begitu. Ada negara-negara yang menerapkan hukuman mati. Nah, itu adalah kesepakatan negaranya. Apakah itu bertentangan dengan ajaran sosial gereja? Ya jelas. Gereja tetap terus berjuang untuk menghapus hukuman mati itu, karena hukuman mati itu adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan lalu mengatasi Allah. Karena manusia itu haknya itu adalah diberikan Allah, hak untuk hidup itu. Nah, jadi kalau pandangan gereja sudah jelas, sama seperti apa yang dikatakan Pak Agus tadi. Ya makanya kita terus berjuang, Pak. Ya, untuk menghapus hukuman mati itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena aturan negara itu kan dibuat karena negara itu mungkin melihat hukuman mati sebagai bentuk untuk penyelamatan banyak orang. Tetapi apakah membunuh satu orang itu bisa menyelamatkan umat manusia? Ya kan? Itulah yang terjadi dengan Yesus Kristus. Dia solider dengan manusia, dia wafat, bahkan ya kan, waktu itu bernubuatlah, seperti bernubuat imam besar pada waktu itu, bahwa untuk menyelamatkan umat Yahudi ini harus ada yang dibunuh. Nah, dia merancangkan itu kepada Yesus, kan begitu. Jadi Yesus dianggap pembunuh dan perampok, lalu disejajarkan dengan pembunuh dan perampok, karena hukuman salib itu kan hanya untuk pembunuh